Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi teman-teman. Senang sekali bisa menyapa teman-teman sekalian, dan kita kali ini akan membahas tentang uji beda dengan Wilcoxon atau uji Wilcoxon. Dan dalam video kita kali ini kita akan membahas teori dan praktek menghitung manual ya. Yuk kita langsung saja masuk ke materi. Jadi uji beda dari dua populasi yang berhubungan itu ada beberapa uji ya sebenarnya, seperti uji McNemar, kemudian uji tanda atau sign, dan juga yang ketiga uji ranking bertanda Wilcoxon yang akan kita bahas di sini. Nah, uji ranking bertanda Wilcoxon ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Jika dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan, teman-teman. Sedangkan dalam uji Wilcoxon, besarnya selisih diperhitungkan. Seperti halnya dalam uji tanda, uji ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel berpasangan yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Nah, kita langsung masuk ke langkah-langkah pengujian Wilcoxon. Yang pertama tentunya menentukan hipotesis, di mana H0-nya yaitu peluang A sama dengan peluang B, dan alternatifnya peluang A tidak sama dengan peluang B ya. Kemudian menentukan taraf signifikansi alfa bisa 1%, 5%, atau 10% sesuai dengan ketentuan dari si peneliti sendiri. Kemudian kita menyusun data seperti di tabel ini ya, dimana kita mulai dari pasangan 1, pasangan 2, dan seterusnya hingga pasangan ke N, dimana observasi yang pertama yaitu di kolom A ini dia memiliki data A1, A2 hingga AN. N di sini adalah jumlah data yang maksimal ya, jumlah pengamatan gitu ya, atau observasi. Kemudian di kolom B ini memiliki data seperti B1, B2 dan seterusnya hingga BN. Nah, biasanya di sini misalkan dia dari satu kelompok sampel, misalnya murid dalam satu kelas gitu, kemudian diberikan perlakuan seperti diberikan vitamin ataupun diberikan suntikan apa gitu ya, vitamin apa gitu. Nah, nanti akan diamati sebelum diberikan suntikan dicatat di kolom A, kemudian setelah diberikan vitamin dicatat lagi kondisinya, misalnya seperti berat badan dan sebagainya, dicatat di kolom B ini. Nah, selanjutnya dihitung selisih dari A dan B, atau dibalik bisa juga gitu ya. Itu terus setelah itu dari selisih ini yang dihitung ini, hasil selisih yang dihitung di kolom ini itu akan diurutkan teman-teman ya. Kemudian diberikan tanda pada rankingnya gitu ya. Nah, rank DI di sini dibuat tanpa memperhatikan tanda sebelumnya plus dan minus, kemudian rank tanda dan dilanjutkan dengan memberi tanda plus dan negatif. Kemudian hitung T besar di sini yaitu total rank dengan tanda yang lebih sedikit, dan N dihitung di mana DI yang nilainya sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan di sini, A1 minus B1 sama dengan 0, maka dia tidak diperhitungkan dalam analisis ya. Seperti itu. Kita lanjutkan langkah-langkah pengujiannya. Statistik uji untuk sampel berukuran kurang dari 15 bandingkan T dengan T tabel dari tabel uji tanda, di mana kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T lebih kecil sama dengan T tabel. Kemudian statistik uji untuk sampel besar lebih dari 15, gunakan formula atau rumus ini, Z sama dengan T besar minus mu T dibagi standar deviasi dari T, di mana rumus dari mu T di sini seperti ini, N yaitu jumlah sampel atau observasi dikalikan N plus 1 dibagi 4. Sedangkan standar deviasinya rumusnya seperti ini, akar N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24. Kemudian kita menggunakan kriteria uji tolak H0 jika p-value yang dihasilkan lebih kecil dari alfa. Bisa 1%, 5%, atau 10%, tergantung ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.
oleh peneliti. Untuk uji satu arah ya alfa, kemudian p value lebih kecil dari setengah alfa untuk uji dua arah. Kemudian gagal tolak H0 dalam hal lainnya gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal atau contoh data gitu ya. Jadi langkah-langkah pengujiannya dalam hal ini ada sebuah contoh, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan pada anak-anak. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersil. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Setelah 3 bulan, kemudian siswa-siswa tersebut ditimbang berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut dalam kilogram. Nah, ini ada 15 siswa ya, dari nomor 1 hingga 15. Nah, kolom yang sebelum ini menandakan bahwa berat badan sebelum diberikan vitamin ya, atau suplemen. Kemudian setelah itu dicatat lagi setelah 3 bulan berat badannya si nomor 1 ini dicatat lagi, ternyata bertambah 1 kilo menjadi 26. Begitu seterusnya sampai sampel ke 15 ya. Nah, hipotesis dari kasus di atas yaitu H0-nya suplemen dianggap tidak memiliki efek berarti pada berat badan. Artinya perlakuan pemberian suplemen kepada 15 siswa itu tidak berpengaruh apa-apa atau tidak berdampak. Kemudian hal alternatifnya suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan ke-15 siswa. Nah, selanjutnya kita bentuk dalam tabel seperti ini. Jadi dari pasangan 1 hingga 15 kita plot di sini ya. Kita catat semuanya dari yang pertama 25 dan seterusnya hingga 22. Kemudian kelompok B dari 26 hingga 25 dicatat semua. Kemudian ini dikurangkan ya dari kondisi setelah dengan kondisi sebelum. Jadi 26 dikurangi 25. Begitu seterusnya sampai sampel ke 15. Kemudian kolom berikutnya adalah rank DI. Nah, ini kita dapatkan 3,5, 3,5, kemudian di sini 9, kemudian 12,5, 14,5 dan seterusnya. Ini menghitungnya gimana? Nah, ini yang agak tricky dari uji Wilcoxon. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita simak di slide berikutnya. Nah, di sini kita sudah mencoba menuliskan atau menjabarkan ya cara untuk mendapatkan rank DI tadi ya, 3,5 dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita hitung tadi ya selisihnya, maka selisihnya itu kita abaikan tanda minus dan positifnya ya. Jadi di sini ada 2 minus di sini, ini kita abaikan saja. Jadi kita urutkan selisihnya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga di sini kita urutkan dari 1 ya, kemudian 2, kemudian 3 dan di sini 4 yang terakhir kondisinya. Ya, sekali lagi tanda negatif ini diabaikan dulu ya. Anggap saja di sini nilainya positif dulu gitu ya. Yang penting ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, kemudian nah ini hasil urutannya, hasil DI yang sudah terurut tanda mutlak ya. Kita taruh di sini di kolom ini DI tanda mutlak terurut ya. Kita tulis di sini 1 hingga 4. Kemudian kita berikan nomor urut teman-teman dari nomor urut 1 hingga 15 ya. Nah, kemudian untuk DI mutlak yang nilainya sama ini dari 1 sampai 1 di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka 1 yang sama. Jadi kita batasi sampai sini. Maka kita bentuk di kolom terakhir di sini rata-rata nomor urut untuk DI tanda mutlak yang sama, yaitu 1 tadi ya, angka 1 ada 6 ini. Maka nomor urutnya kita rata-ratakan teman-teman dari angka 1 hingga ke 6 ini kita rata-ratakan. Jadi kita jumlah untuk rank D1 hingga 6 itu angka 1 ya, artinya nomor urut 1 ini ditambah dengan 2 dan seterusnya hingga 6 ya, angka ini 6
dijumlahkan semua kemudian dibagi dengan banyaknya angka ini ada 6 kan ya, dibagi dengan 6 sehingga ketemunya 3,5. Sehingga rank DI tadi yang di sini itu kita berikan rank atau urut-urutan nomor urut rank ya 3,5 semua. Ini dengan masih mengabaikan tanda minus dan positifnya ya. Jadi kita berikan untuk yang selisihnya 1 semua, 1 dan minus 1, itu kita berikan rank 3,5 semua. Ya, sampai sini. Nah, oke, kita lanjut ke DI mutlak yang kedua, yaitu ini angka 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Sehingga kita hitung rata-rata lagi dari angka 7 hingga 11 ya. Kita hitung di sini 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian dibagi 5 kita dapatkan 9. Sehingga di sini kita tuliskan rank DI-nya untuk yang berangka 2 ini semuanya selisihnya kita berikan angka 9 semua. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ke DI mutlak yang 3. Di sini nomor urutnya 12 dan 13. Maka kita rata-ratakan 12 dan 13 dibagi 2 sama dengan 12,5. Oke, kita lanjut. Sehingga di sini rank DI-nya kita tuliskan, kita berikan 12,5 pada angka selisih angka 3 ini ada 2 ya. Nah, ini. Kita berikan 12,5 di sini dan di sini 12,5. Dan yang terakhir DI terurut yang 4 ini ada 2, di mana nomor urutnya 14 dan 15 kita jumlahkan dan dibagi 2 menjadi sehingga kita dapatkan 14,5. Ya, itu ya. 14,5 di sini kita tuliskan di sini. Nah, langkah selanjutnya maka setelah itu kita baru perhatikan teman-teman tanda minusnya. Maka kita kembalikan di mana di selisih yang bernilai negatif tadi di sini, maka rank DI-nya yang semula di sini 3,5 di sini positif ya. Kita jadikan negatif. Kita sesuaikan dengan selisih DI yang di sini bernilai negatif. Sehingga di sini ada 2 ya, min 3,5, di sini ada 2, min 3,5 di sini. Nah, selain itu positif semua ya, maka yang lainnya kita salin lagi di sini yang positif. Gitu. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, kita kembalikan di sini teman-teman, kita tuliskan di sini ya. Jadi tadi ada 2 yang bernilai minus 3,5 di sini ya. 1 di sini, minus 1 dan juga di sini. Dan yang lainnya kita tuliskan dengan tanda positif ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya teman-teman, sehingga di bawah kita peroleh minus 7 dan yang sebelah kanannya yang bernilai positif itu 113 totalnya. Oke ya. Nah, dari tabel sebelah tabel ini kita ketahui bahwa jumlah rank tanda positif adalah 113 dan rank tanda yang bernilai yang bertanda negatif adalah 7. Nah, di sini selanjutnya kita anggap sebagai tanda mutlak 7-nya ini. Jadi tidak minus 7 lagi, tapi 7 karena kita anggap sebagai tanda mutlak, harga mutlaknya. Maka T besar yang diambil adalah yang jumlah rank tandanya yang paling kecil dalam tanda mutlak, yaitu T sama dengan 7. Dengan N sama dengan 15, maka kita hitung mu T-nya ya, yaitu 15. 15 ini adalah N dalam kurung 15 per 1 dibagi 4, kita dapatkan 60, sedangkan standar deviasi T-nya kita masukkan N-nya sama dengan 15 ya, dan juga akhirnya dibagi 24, ketemulah 17,6068. Sementara itu nilai Z kita masukkan nilai T besar tadi yang tanda mutlak 7 ya. Kemudian kita kurangkan dengan 60 di sini dan juga dibagi dengan standar deviasi. Kita dapatkan minus 3,0102. Nah, berdasarkan nilai Z, maka kita lihat p-value pada tabel normal standar. Jadi di sini kita lihat di baris minus 3,0 ya. Nah, kemudian di digit 2 digit di belakang koma, setelah 0 kan berarti 1 ya. Nih. Nah, ini 01 berarti digit kedua setelah di belakang koma kan 1, maka kita lihat di kolom 1. Nah, sehingga kita dapatkan
p-value-nya adalah 0,0013. Nah, p-value ini kita bandingkan dengan alfa dibagi 2. Karena apa? Karena uji yang kita terapkan adalah uji dua arah. Ini berdasarkan dari hipotesis. Nah, ini. Jadi di sini dikatakan suplemen tersebut tidak memiliki efek berarti pada berat badan, artinya sebelum perlakuan itu suatu memiliki kondisi tertentu dan dibandingkan dengan kondisi setelah memberikan suplemen, artinya sama saja gitu ya. Seperti halnya di hipotesis sebelumnya di sini. Nah, ini. Nah, maka jika hipotesis seperti ini maka kita terapkan dua arah. Sehingga untuk menghitung, nah seperti ini juga ya, sudah dijelaskan sebelumnya. P-value untuk dua arah 0,5. Setengah alfa ini di sini maksudnya alfa dibagi 2 untuk uji dua arah. Maka kita kembali ke sini sehingga alfa kita 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, dengan demikian p-value kita lebih kecil dari alfa per 2 yaitu 0,025, sehingga kesimpulannya tolak H0 yang berarti suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan. Coba kita cek sekali lagi dengan hipotesis yang di awal bahwa nah ini karena kita tolak H0 maka kesimpulan yang kita gunakan adalah H alternatif atau H1 ini, yaitu suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan. Nah, sudah benar berarti ya kesimpulan yang kita nyatakan di sini. Nah, itu dia teman-teman teori tentang uji beda Wilcoxon dan juga praktikum menghitung manual. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Sekian, salam sehat dan salam literasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.